sekalian, kembali lagi di 15 Minutes Slow Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta, perwakilan dari EYR, Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog pada sore hari ini dengan topik adaptasi masyarakat nelayan atas perubahan iklim. Dialog kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Rian Hidayat, STP. Beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Harmoni Alam Indonesia. Terima kasih banyak Pak Rian sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak, salam kenal semuanya. Baik, kalau begitu untuk rekan-rekan apabila memiliki pertanyaan langsung saja dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komen ataupun di kolom. Baik Pak Rian, berangkat dari kesimpulan pada dialog kami dengan Ocean Justice Initiative beberapa pekan lalu, bahwa dampak perubahan iklim ini Pak sudah banyak dirasakan, bahkan terutama terhadap ekosistem laut, dan dampaknya pun ini sangat besar gitu ya. Ternyata di Indonesia ini pun sudah dirasakan oleh masyarakat nelayan, khususnya di wilayah Provinsi Maluku, yang kesulitan ya Pak dalam mencari ikan. Menghadapi nampaknya Pak banyak stakeholder, pemangku kepentingan yang harus ikut turun tangan dalam rangka kolaborasi. Nah, langsung saja nih kita awali dialog dengan Pak Rian. Mungkin Bapak dapat menceritakan nih Pak sekilas mengenai pengalaman Bapak terkait yang telah Bapak lakukan bersama dengan HAI dalam perubahan iklim, khususnya di Provinsi Maluku. Silahkan Pak. Baik, ya terima kasih Mbak. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Nama saya Rian Hidayat, saya Direktur Harmoni Alam Indonesia. Mungkin sekilas Harmoni Alam Indonesia itu adalah salah satu lembaga non-pemerintah berkantor di Bogor yang salah satu fokus utama kerjanya adalah melakukan pendampingan dan penguatan masyarakat di pesisir. Salah satunya yang kami lakukan di Maluku. Seperti yang telah disinggung tadi, Maluku sendiri sebagai sebuah informasi kepada teman-teman semua, itu adalah provinsi kepulauan di mana luas areanya itu 94,6% adalah lautan. Jadi daratannya hanya sekitar kurang lebih 5% daratannya saja, karena mayoritas itu lautan. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Ya, jadi 94,6% adalah lautan. Artinya, mayoritas masyarakat di Provinsi Maluku itu menyandarkan, bergantung hidupnya secara ekonomi dengan laut, dan juga secara sosial, secara ekologis, itu sangat bergantung dengan kondisi laut atau kondisi perairan yang ada di Provinsi Maluku. Nah, dampak perubahan iklim, kalau merujuk pada kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan USAID, itu memang menunjukkan terjadi peningkatan intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian juga terjadi peningkatan suhu permukaan air, kemudian terjadi juga peningkatan suhu ya yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini yang menandakan bahwa Provinsi Maluku telah terkena dampak atas perubahan iklim. Nah, salah satu yang kemudian menjadi dampak atas perubahan iklim tersebut itu adalah masyarakat di pesisir, terutama nelayan. Kenapa? Karena perubahan iklim itu telah menyebabkan tadi ya cuaca ekstrim dan sehingga juga menyebabkan para nelayan sulit untuk memprediksikan kapan ya harus menangkap ikan ya. Dulu pada bulan ini cuaca tenang, tapi kok sekarang mulai tidak bersahabat. Nah, jadi ada kekacauan dalam tanda petik itu terkait dengan musim penangkapan ikan. Selain itu juga berkaitan dengan semakin menjauhnya wilayah tangkap ikan. Ya, wilayah tangkap ikan yang
yang mungkin di masa lalu kalau teman-teman nelayan cerita itu 20 tahun yang lalu di pesisir itu masih banyak sekali kita temukan ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang. Tapi sekarang itu sudah semakin harus jauh laut sampai mungkin sampai di atas 6 mil, 5 mil, di atas 6 mil sampai dengan 12 mil. Dan ini yang juga selama ini nelayan itu mengandalkan pengetahuan tradisional, membaca tanda alam, ternyata sudah tidak mudah lagi membaca tanda alam. Karena semuanya berubah akibat dampak perubahan iklim. Nah, karena itulah bersama dengan kemitraan partnership dengan dukungan dari Adaptation Fund itu menggagas satu kegiatan pendampingan penguatan kelompok masyarakat pesisir ya khususnya di Maluku Tengah, ya di Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Itu kira-kira Mbak sebagai sebuah background. Baik Pak Rian, artinya di sini HAI berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait untuk bisa mendampingi masyarakat pesisir gitu ya Pak, dalam menghadapi perubahan iklim seperti yang tadi Bapak cerita. Ternyata akibat peningkatan suhu permukaan air, mereka jadi kesulitan mencari tempat ikan ini ngumpul, tadinya semula mungkin di satu titik, kemudian berpindah menjadi lebih jauh. Dan itu diperlukan pendampingan dan juga mungkin HAI dalam hal ini memfasilitasi untuk bagaimana sih nelayan bisa beradaptasi dengan hal-hal itu. Seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Ya, silakan Pak. Ya, nah kita harus sama-sama menyadari bahwa perubahan iklim itu kan masalah kolektif ya, masalah bersama. Sehingga upaya atau usaha untuk kita melakukan mitigasi ataupun adaptasi atas situasi itu ya harus secara kolektif. Dalam pengertian ini kolaborasi antar para pemangku kepentingan menjadi penting. Pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, atau kemudian masyarakat sipil seperti HAI. Kira-kira, nah persoalannya kan bagaimana cara masyarakat beradaptasi kan? Iya. Nah, persoalannya adalah bahwa pertama mereka menyadari bahwa telah terjadi perubahan cuaca, perubahan musim penangkapan ikan. Mereka menyadari itu. Tapi kesadaran bahwa iklim telah berubah. Nah, ini memang yang masih masih menjadi sebuah PR untuk menerjemahkan secara sederhana masyarakat di pesisir, terutama nelayan, bahwa ini akibat dampak perubahan iklim. Kenapa Bapak sekarang susah mencari ikan atau semakin jauh mencari ikan? Karena dampak perubahan iklim. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu disederhanakan pemahamannya ke tingkat masyarakat, dan itu yang kami lakukan. Jadi climate change itu jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat jauh dalam pikiran masyarakat gitu. Atau dianggap sebagai sesuatu yang fenomena biasa. Nah, ini yang saya coba menerjemahkan dengan sederhana, melakukan pendampingan ke masyarakat nelayan soal apa dan mengapa situasi ini terjadi. Nah, kan itu yang pertama. Yang kedua juga cara kita kemudian memperkuat adaptasi kita atas situasi itu. Itu sih Mbak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi HAI ini juga membantu menerjemahkan sebetulnya isu apa sih yang sedang terjadi, isu apa sih yang mereka alami, supaya dari situ mereka juga mempunyai solusi bersama untuk menghadapi dengan lebih baik. Seperti itu ya Pak? Ya. Baik, kita lanjut Pak Rian ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai pihak yang terkena dampak perubahan iklim, khususnya di Maluku Tengah, seperti yang tadi Bapak sebutkan, nampaknya nelayan mendapat perhatian ya Pak, terkhususnya dari pemerintah. Apa saja sih Pak program-program pemerintah yang sifatnya ini mendukung nelayan untuk melakukan kegiatannya? Ya, secara nasional, pemerintah kita itu kan sudah memiliki apa yang disebut dengan rencana aksi nasional untuk adaptasi perubahan iklim sejak tahun 2014. Dan kemudian menjadi semacam logical frame bagi pemerintah daerah dalam menyusun
kerangka pembangunan yang tahan iklim di masing-masing provinsi. Nah, itu sebenarnya yang kerangka pikirnya sudah ada di pemerintah kita. Nah, tinggal bagaimana kemudian kebijakan baik itu tingkat pusat ya berupa peraturan, undang-undang dan juga di tingkat daerah membuat kebijakan yang memastikan bahwa masyarakat itu dapat memastikan untuk masyarakat dapat memperkuat diri ya dalam beradaptasi atas perubahan iklim dan juga bagaimana langkah-langkah mitigasi atas terjadinya perubahan iklim. Saya ambil contoh misalnya kalau berbicara soal nelayan. Sebenarnya kita sudah punya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah itu harus memiliki kewajiban itu untuk melakukan peningkatan pengetahuan, kapasitas, pendampingan, kemudahan usaha, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan bagian dari aspek untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dan kalau kita kaitkan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim, sebenarnya ini juga bagian kalau ini memang kemudian dieksekusi dengan baik, begitu ya. Begitu. Satu tanda dieksekusi dengan baik, seperti itu ya Pak? Ya artinya dieksekusi dengan baik ini tidak seperti business as usual ya, maksudnya ya. Tapi benar-benar dilakukan dengan perencanaan strategis yang matang baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saya ambil contoh begini. Pada saat undang-undang ini keluar, kemudian tidak lama kemudian berapa tahun itu juga muncul program asuransi nelayan, di mana kemudian nelayan diberikan asuransi keselamatan kerja begitu ya, karena kan kita melaut itu pasti rentan terhadap kecelakaan kerja kan, dan itu digratiskan oleh pemerintah. Hanya saja kemudian hanya 1 tahun. Nah habis itu 1 tahun selesai. Problemnya kan memang kita nggak hanya bisa melihat satu sisi bahwa pasti pemerintah juga punya apa namanya keterbatasan kalau harus dia memberikan asuransi pembayaran asuransi tiap tahun gitu ya. Nah, namun problemnya adalah tidak ada juga atau belum kuatnya kemudian kelembagaan nelayan ya untuk memfollow up itu gitu. Jadi kelembagaan nelayan itu kan menjadi penting. Seperti saya bilang bahwa masalah ini adalah masalah kolektif. Ya. Nah, kolektif itu kan sebenarnya harus dimulai dari tingkat apa? Harus tingkat nelayan dulu. Jadi nelayan ini harus berorganisasi, ya, nelayan ini harus berkelompok untuk menjawab masalah-masalah mereka gitu. Karena nggak ada yang bisa menjawab masalah mereka kalau mereka sendiri nggak bisa menjawab itu. Baik, nelayan harus berkelompok ya Pak? Kita harus terorganisir. Hanya saja kan problemnya kan, di mana kemudian peran pemerintah pada konteks itu? Nah, diamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pendampingan. Makanya ada penyuluh perikanan ya. Ada penyuluh perikanan, saya ambil contoh kalau di Maluku Tengah itu, ada berapa penyuluh perikanan tiap kecamatan. Hanya saja problemnya lagi-lagi, saya ambil contoh di satu kecamatan tempat kita bekerja, Kecamatan Leh itu, penyuluh itu hanya terdiri dari 2 orang yang mengcover sekitar kurang lebih 10 desa. Nah, ini kan nggak, maksud saya pasti akan sangat terbatas sekali dalam memberikan asistensi dan pendampingan. Nah, peran-peran ini yang coba kemudian bukan Hai ambil, tapi kemudian Hai tutupin gitu ya. Karena kita juga menyadari masyarakat sipil juga punya keterbatasan terkait. Nah, itu berapa model. Kemudian ada lagi soal kartu kusuka misalnya ya. Kartu kusuka. Gitu. Kartu kusuka untuk nelayan. Ya, jadi kusuka itu kartu untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kalau singkatannya disingkat kusuka. Gitu. Nah, kusuka itu juga jadi salah satu upaya yang pemerintah sebenarnya untuk bagaimana memberikan, salah satu saya ambil contoh, memberikan subsidi bahan bakar minyak ke nelayan. Jadi kayak tiket password, tiket untuk dapat subsidi bahan bakar minyak. Nah problemnya, ini lagi nih, problemnya itu kan ternyata masih banyak nelayan yang tidak mendapatkan kusuka, satu, atau tidak terdata di kusuka. Yang kedua, kemudian syarat administratifnya juga agak rumit kalau harus dijalankan oleh nelayan sendiri. Dan kapalnya harus terdaftar, kemudian macam-macam ya. Yang saya pikir kalau nelayan kecil, yang dia pun sehari-hari udah sibuk bagaimana cara dapat ikan, harus dibebankan
hal semacam itu yang kemudian tidak ada orang yang membantu, tidak ada instansi yang membantu untuk kemudian agar kemudian mereka bisa memenuhi syarat-syarat administratif seperti itu, sudah otomatis mereka nggak akan bisa akses itu BBM subsidi yang dijanjikan. Kira-kira kan begitu problem-problemnya, Mbak ya. Iya. Baik Pak, artinya di sini memang pemerintah sudah melakukan upaya gitu ya. Sejak tahun 2014 tadi Bapak cerita dengan menetapkan rencana aksi nasional dengan memberlakukan kartu kusuka sebagai akses kepada para nelayan untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, namun terkendala di hal-hal administratif seperti itu ya Pak, mengenai mungkin pendaftaran, kemudian bagaimana sih cara mengakses kartunya, yang artinya dibutuhkan penyuluhan lebih kompleks lagi dari pemerintah ataupun dari organisasi-organisasi yang memang punya perhatian khusus di bidang ini ya Pak. Iya. Jadi memang harus bareng-bareng ya sebenarnya ya. Untuk menjawab soalan ini begitu ya. Dan komitmen sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Baik. Sebelum kita lanjut nih Pak Rian, ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacakan dulu ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, terkait kegiatan yang diupayakan HAI perihal adaptasi perubahan iklim di masyarakat nelayan, untuk kami masyarakat umum, pesan apa yang menurut Bapak penting untuk kami sadari? Serta apa yang dapat kami lakukan? Ya. Pertama, menurut saya, kita harus menyadari bahwa climate change itu, atau perubahan iklim itu adalah satu hal yang nyata, itu yang pertama. Itu yang paling penting. Atas dasar pemahaman itulah kemudian harapannya kalau menurut kami itu, masyarakat juga dapat mulai merubah perilaku dalam tanda petik ya, perilaku hidupnya begitu ya, perilaku hidupnya terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu di pesisir maupun di darat, ya baik di laut maupun di darat. Misalnya begini, kalau kita bicara soal di darat kan ada deforestasi, pemanfaatan lahan yang luar biasa, penggundulan hutan yang menyebabkan banyaknya longsor, banjir dan lain sebagainya. Dan di laut juga seperti itu ya. Nah, perilaku membuang sampah itu juga di sungai atau sembarangan. Kalau misalnya kita tinggal di wilayah sungai, di bantaran sungai itu kan luar biasa tuh. Kalau kita lihat di kota Jabodetabek ini kan, apalagi Kali Ciliwung misalnya kan, sudah banyak betul sampah itu. Nah, tidak tertangani dengan baik. Gitu. Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya itu ya, dan itu kan akan mempengaruhi ekosistem air di sana. Dan ingat bahwa air itu akan bermuara ke laut, kan begitu. Nah, itu sih menurut saya yang juga, dan seminimal mungkin melakukan kegiatan yang tidak berdampak terhadap semakin memburuknya iklim inilah ya, atau bumi inilah. Kalau misalnya kan ada orang yang kemudian mengurangi penggunaan plastik kan begitu. Itu sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Kira-kira begitu ya menurut saya ya. Jadi memang mulai dari kita sendiri untuk mulai menyadari bahwa memang telah terjadi perubahan iklim di Indonesia gitu ya. Dan pemerintah tentu pasti punya interest, kemudian yang lain juga punya interest. Nah, kita secara pribadi menurut saya tentu hal yang pertama bagaimana perilaku yang harus dirubah agar kemudian dampak perubahan iklim itu tidak semakin membuat kita kalau pemerintah kan punya target pengurangan emisi karbon ya. Iya. Nah, harapannya kita jangan nambahin gitu. Dengan cara tadi misalnya tadi tidak buang sampah di sungai atau memilah sampah dan lain sebagainya, hal-hal sederhana, atau mengurangi penggunaan plastik, kan kira-kira begitu. Iya, dimulai dari diri sendiri ya Pak ya, terhadap hal sederhana supaya kita justru membantu mengurangi climate change ini.
Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, Pak, kenapa dengan berkelompok kehidupan nelayan akan menjadi lebih mudah? Sebenarnya kelompok ini kan bukan otomatis kemudian segalanya, segala sesuatu menjadi lebih mudah ya, sebenarnya enggak juga. Tapi dengan kelompok, paling tidak masalah itu bisa dipecahkan bersama-sama. Itu yang pertama dulu, kalau kepentingan nelayan ya. Karena kan satu masalah itu kalau dibicarakan bersama-sama, harapannya kan saling ada ragam pemikiran, ada ragam usaha yang mungkin bisa disatukan untuk memecahkan masalah tersebut. Itu dari sisi nelayannya. Nah, yang kedua dari sisi pemerintah memang dan bahkan pihak swasta bisnis ya, yang berkaitan dengan kalau di pemerintah misalnya berkaitan dengan supporting, bantuan, itu selalu mensyaratkan kelompok nelayan aja. Nelayan itu harus memiliki kelompok. Saya ambil contoh kalau misalnya mereka mau mendapatkan misalnya ada nelayan pembudidaya ikan misalnya ya. Kalau mereka mau dapat akses bantuan selain kusuka tadi, ya mereka harus buat kelompok. Dan kelompok ini harus didaftarkan juga ke pemerintah. Baik. Kemudian kalau biasanya pihak swasta itu ingin memberikan program bantuan CSR, biasanya syaratnya adalah harus berkelompok. Nah, problemnya mindsetnya nelayan itu kan hanya melihat bahwa berkelompok itu hanya untuk mendapat mengakses bantuan. Nah, ini problem. Habis bantuan diterima, bubar. Ya, belum ada sustainability ya Pak. Betul. Nah, yang diletakkan HAI itu dalam konteks pendampingan kami, itu tidak meletakkan membentuk kelompok itu sebagai bantuan, enggak. Tapi sebagai media bersama untuk belajar, bertukar pengalaman, media belajar, bertukar pengalaman, dan menjadi semacam media usaha bersama untuk peningkatan ekonomi dan maupun advokasi sebenarnya. Jadi tidak hanya bicara economic base, tapi juga kita harus advokasi juga nih. Kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap akan merugikan, kebijakan-kebijakan akan merugikan nelayan. Kira-kira kan seperti itu menurut saya. Baik Pak, jadi sebetulnya dari berkelompok ini banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan seperti itu ya. Dan harapannya juga dengan berkelompok adanya keberlanjutan dari setelah mendapatkan bantuan, adanya media belajar, bertukar pikiran, supaya meningkatkan taraf hidup para nelayan nantinya. Iya, dan pengetahuan ya. Dan pengetahuan tentunya Pak. Baik. Selanjutnya, Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dalam hal ketahanan ekonomi masyarakat nelayan nih Pak, apa saja yang sekiranya masih perlu untuk dilakukan peningkatan? Pertama kan memang berkait kalau misalnya nelayan tangkap misalnya kan problem saat ini adalah banyak sekali ya kendala ya, tantangan ya, kendala dan tantangannya. Pertama tadi saya katakan bahwa lokasi tangkap ikan itu semakin menjauh. Problemnya adalah ketika lokasi tangkap ikan itu semakin menjauh, apakah armadanya sanggup sampai ke atas 10 mil jauhnya dari pesisir? Belum lagi kan ada cuaca-cuaca ekstrim. Baik. Nah, sekedar di tempat kita, nelayan kita itu hanya mayoritas nelayannya itu ada nelayan dengan bobot kapal setengah GT sampai dengan 1,5 GT gross ton. Saya nggak bisa ngebayangkan. Saya nggak bisa ngebayangkan kalau mereka harus menangkap ikan semakin jauh. Ya. Apakah sanggup armadanya sampai ke situ dengan risiko cuaca ekstrim, dengan risiko gelombang, kan yang begitu. Dan dengan risiko kemudian nggak ada pula di sana ikannya. Kan itu. Pos operasional kan menjadi meningkat. Nah, karena itu kan salah satunya yang dilakukan oleh HAI itu juga membantu nelayan
mensupport nelayan atau kelompok nelayan itu melalui pendekatan adaptasi ya. Saya pikir ini merupakan salah satu model adaptasi juga sebenarnya, yaitu dengan membuat alat bantu penangkapan ikan yang kita sebut rumpun. Nah, jadi alat bantu penangkapan ikan, jadi rumpun itu kan alat bantu penangkapan ikan di mana kemudian rumpun tersebut di bawahnya itu ada semacam yang kita sebut atraktor. Nah, harapannya ikan-ikan itu ngumpul di situ. Jadi kayak pemikat ikan. Gitu. Ya. Itu yang kemudian diletakkan di wilayah perairan tempat biasanya kalau nelayan kita adalah nelayan tuna, biasanya tempat di mana kemudian migrasi tuna itu tempat biasanya alur dari migrasi tuna itu. Kan tuna ini kan terus bergerak. Terus bergeraknya kemana? Tempat yang ada makanan. Nah, begitu. Nah, makanannya tuna apa? Makanannya tuna ini kan ikan-ikan pelagis kecil. Makanan pelagis kecil ini apa? Plankton. Nah, atraktor itu yang biasanya terbuat dari daun kelapa, ya. Itu kan ketika masukkan di laut dia akan berlumur dan itu menjadi sumber makanan, menjadi sumber makanan bagi plankton dan zooplankton, kemudian menjadi sumber makanan bagi ikan pelagis kecil dan seterusnya, seperti rantai makanan. Nah, ya kemudian nelayan itu mendapatkan tujuan yang pasti ketika melaut. Gitu. Menjadi tujuan yang pasti, jadi berarti kalau misalnya rumpunnya kita letakkan di Bogor misalnya ya, jadi nelayan itu melaut sudah pasti tujuannya ya harus ke Bogor. Kan. Baik. Walaupun memang kita menolak praktek overfishing ya, Mbak. Itu ya. Karena kan rumpun kan juga dalam tanda petik dikritik akan menyebabkan overfishing. Yeah. Kalau nangkepnya pakai jala, pakai prawn. Gitu. Nah, karena itu kalau rumpun kita memang khusus pancing ulur dan atau pancing tonda. Kita tidak dan juga menjadi kesepakatan nelayan bahwa rumpun yang kita buat, yang kita bantu, kita dukung itu tidak untuk digunakan menggunakan jaring pursin karena akan overfishing, Pak. Ikan-ikan kecil dapat semua. Ya, baik, Pak. Nah, kira-kira jadi salah satu upaya HAI dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat nelayan itu dengan membantu membuat rumpun ya, Pak. Tentunya memperhatikan praktek overfishing supaya tetap menjaga ekosistem kelautan itu sendiri. Ya, termasuk alat tangkap yang digunakan. Baik, Pak Rian. Menarik sekali. Ini ada tanggapan, Pak, dari Kalim_89. Apa yang disampaikan, menarik apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian ada tanggapan juga dari Ibu Hiyang Ismaya. Semangat terus HAI mendampingi saudara-saudara masyarakat nelayan. Semoga terjadi perubahan ke arah lebih baik. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan menurunnya pendapatan nelayan karena tidak menentunya lokasi mencari ikan, khususnya tindakan apa yang dapat dilakukan oleh nelayan? Oke. Salah satunya dari sisi kita rumpun ya, salah satu alat bantu penangkapan ikan. Yang kedua, yang kita lakukan juga bagaimana nelayan juga memahami teknologi dan informasi penangkapan ikan, Pak. Teknologi dan informasi penangkapan ikan ya, Pak? Iya. Jadi ini sekaligus saya menjawab yang Mas Halim. Misalnya kita ini sekarang di HAI itu juga memberikan pelatihan ke mereka bagaimana menggunakan alat teknologi penangkapan ikan berupa fish finder. Jadi fish finder ini alat untuk melacak keberadaan ikan. Baik. Nah, kemudian kita mengajarkan juga terutama pemuda-pemuda nelayan itu bagaimana membaca cuaca, ya, kemudian membaca iklim secara berkala, musim secara berkala up to date tiap hari. Karena sebenarnya ada informasi
ya layaknya kita mempelajari apa ya, kayak BMKG sebenarnya Mbak ya, gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan pengetahuan tentang teknologi informasi di mana sih daerah-daerah potensial penangkapan ikan per minggu misalnya. Kira-kira kan itu kan sesuatu yang bisa diprediksi. Diprediksi dengan melihat apa? Suhu, dengan melihat apa? Cuaca, dengan melihat apa? Musim. Kan itu kan itu yang bisa diprediksi. Nah, sehingga harapannya dengan informasi tersebut, nelayan ketika melaut ini memiliki itu tadi tujuan yang pasti gitu ya, dan tahu apa yang harus dipersiapkan, dan tahu kalau memang banyak ikan di satu tempat itu, tapi ini kan cuacanya buruk nih, gitu. Waduh, ini kalau kapal kita mungkin nggak mampu, nah mungkin mereka nggak ke sana. Nah itu yang jadi challenge yang menurut saya tadi ya, gitu ya, menjadi challenge terkait dengan bagaimana kemampuan nelayan untuk untuk menghadapi situasi-situasi dampak dari perubahan iklim tadi. Nah, dan sebenarnya harus mulai dipikirkan soal ekonomi alternatif juga sih Mbak, menurut saya ya, pengembangan ekonomi alternatif. Iya, ya seperti yang kita lakukan misalnya, kita tentu tidak berharap bahwa profesi nelayan tangkap ini hilang, tentu tidak, karena ini sebuah profesi tentu yang walaupun terjadi penurunan menurut data Kiara ya, penurunan profesi sebagai nelayan ya, karena tadi berapa aspek-aspek perubahan iklim dan faktor-faktor lainnya sehingga beralih profesi. Nah, tapi menurut kami penting untuk kemudian mengembangkan potensi di luar nelayan tangkap. Misal kita juga memfasilitasi itu bagaimana para nelayan mulai juga membudidayakan ikan. Nah, kan begitu. Budidaya ikan, Pak. Ya. Dengan metode keramba jaring apung atau KJA. Nah, itu kita lakukan, Mbak. Ya. Jadi kita lakukan juga, selama ini kita mencari ikan, ayo sekarang kita coba untuk membudidayakan ikan. Nah, ini memang nggak gampang ya. Gampang. Sesuatu yang awalnya tinggal dicari, ya sekarang dibudidayakan. Itu kan agak susah. Kemudian yang kedua, memaksimalkan peran ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di pesisir ini, Mbak, ini kan perempuan-perempuan yang tangguh ya. Perempuan-perempuan yang tangguh. Perempuan-perempuan yang kemudian rata-rata istri nelayan di sana itu pasti punya usaha untuk meningkatkan atau menambah pendapatan keluarga. Oke, baik. Satunya dengan berjualan dan atau bahkan mohon maaf ada yang dia harus bekerja keluar dari desanya. Di tempat kita ada banyak seperti itu. Misalnya jadi buruh, kemudian Sabtu Minggu dia pulang. Suaminya nelayan. Nah, ada yang berjualan. Nah, potensi ibu-ibu yang pekerja keras inilah yang kemudian juga di-engage oleh HAI untuk dapat berpartisipasi dalam program, untuk dapat kemudian diperkuat kemampuan adaptasinya. Ya, karena kan dalam satu keluarga rumah tangga nelayan itu kan ya ada anak, ada bapak ya, ada istri kan begitu. Iya. Caranya adalah dengan tadi mengembangkan ekonomi alternatif juga. Misalnya di ibu-ibu yang kita lakukan sekarang itu bagaimana melatih, tidak hanya melatih, tapi juga memfasilitasi para ibu-ibu untuk kemudian secara kelompok melakukan apa yang disebut dengan diversifikasi produk. Jadi ikan yang biasanya dijual ikan mentah itu bagaimana diolah menjadi sesuatu pangan yang lain. Jadi ada turunan-turunan produk yang lebih bernilai jual. Ya. Kalau di kita tuh ada yang namanya abon lembar. Nah, nanti harus coba Mbak abon lembar. Belum pernah makan abon? Saya baru dengar abon tuh Pak. Ya. Enak ya Pak. Jadi ada abon lembar. Ya. Abon lembar berbahan tuna. Nah, kita gagas itu. Kemudian ada dendeng berbahan tuna, dendeng lembar. Belum pernah juga kan ya? Nah, kemudian ada inovasi ikan asap cair. Kalau selama ini ikan diasap, Mbak, sekarang ikan di open. Tapi dia rasanya sama seperti ikan asap. Nah, itu yang kita kembangkan produk-produk itu bersama ibu-ibu yang harapan dan sekarang sudah mulai, sudah kita jalankan. Tinggal nanti akan bicara soal bagaimana agar bisa masuk pasar. Bagaimana mengakses pasar
dengan mudah, tentu ada persyaratan produk yang harus kita penuhi kan. Iya. Kan gitu. Nah, itu salah satu yang kita lakukan untuk memperkuat masyarakat ya. Iya. Itu sih, Pak. Luar biasa sekali ya Pak, inovasi-inovasi yang terus difasilitasi oleh HAI. Tadi saya catat pelatihan teknologi dan informasi penangkapan ikan. HAI juga memfasilitasi para nelayan untuk memikirkan ekonomi alternatif untuk menunjang apa yang sudah dilakukan dengan pemanfaatan peran ibu-ibu pesisir yang tangguh nih Pak, supaya mereka punya diversifikasi produk untuk bisa mencukupi kehidupan mereka masing-masing. Ini ada Mbak Hayang, bagaimana kondisi pasar kulit pesisir ya? Ya. Ya. Jadi biasanya memang bahaya nelayan ini habis ada dua model sebenarnya. Pertama, hasil tangkapannya langsung diberi pengepul di darat. Jadi sudah ada nih yang nungguin pembeli-pembeli ikan dari Ambon, dari kota ya. Itu ada di sana, sudah nungguin. Kan biasanya kalau misalnya jenis-jenis ikan tongkol gitu ya, sering kita makan gitu ya di warteg ya. Nah, itu kan nelayan nangkepnya kan subuh ya, jam 4 atau setengah 4. Nah, mendarat jam 7 itu sudah ada pengepul yang beli. Yang nunggu untuk membeli. Pengepul yang biasanya itu dari kota. Dari kota untuk dijual lagi di pasar di Ambon. Nah, ada yang begitu. Ada yang kemudian nelayan juga menjual sendiri hasil tangkapannya ke pasar, ke konsumen langsung, ke pasar di Ambon. Nah, rantai pasok ini kan memang menjadi sorotan kita juga sih Mbak ya, untuk memikirkan intervensi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh HAI agar kemudian harga ini, nelayan ini punya posisi tawar dalam penentuan harga. Kan begitu. Yeah. Nah, ini yang sedang kita pelajari kemudian di bagian mana kita bisa intervensi dan caranya itu bagaimana kemudian agar harga ini si nelayan tangkap ikan ini, nelayan ikan baik itu ikan pelagis kecil maupun ikan karang ya seperti kakap, kerapu, ini punya posisi tawar yang relatif lebih baik dalam penentuan harga. Nah, yang kami pikirkan adalah salah satunya adalah dengan menjual secara kolektif, Pak. Baik. Karena satu-satu yang nggak ada bargaining. Nggak ada bargaining pasti. Tapi kalau kita secara kolektif menjualnya, kita bisa pasang bargain soal harga. Apalagi kualitas ikan di sana luar biasa segar. Nah, itulah yang kami gagas. HAI mendorong adanya yang kita sebut dengan tempat pendaratan, penjualan, dan penyimpanan ikan, TP3I, Mbak. Jadi TP3 ini kita bangun untuk menjadi konsolidasi hasil tangkapan nelayan. Konsolidasi tangkapan penelayan sehingga nelayan yang biasa jual masing-masing, ya, jual sendiri-sendiri, ini bisa secara kolektif menjual. Nah, tentu nanti akan bicara soal kualitas ya, kualitas hasil tangkapan juga nanti. Nah, sehingga harapannya ada posisi tawar dalam penentuan harga ketika kita jual dalam secara kolektif, secara bersama-sama tadi. Tapi kalau sendiri-sendiri agak berat. Nah, ini kita dorong, Mbak. Kenapa kemudian ada salah satu program HAI juga membuat apa yang kita sebut dengan tadi ya, TP3I. Responnya menarik, Mbak Hayang. Jadi, ya, responnya tentu mereka setuju ya. Bagi nelayan kan yang penting itu ada peningkatan harga yang berbeda. Misalnya kalau per kilo selama ini tuna katakanlah ya, tuna loin dibeli pengepul di darat misalnya 80.000 misalnya ya, atau 85.000, akan harapannya kalau misalnya kita bisa jadikan TP3 ini sebagai sebuah tempat konsolidasi kolektif pembelian penjualan ikan itu ya, langsung kepada pengepul besarnya dalam tanda petik begitu ya, kan pengepul besar ini kan perusahaan ya, perusahaan atau industri perikanan di situ, maka ada gap yang bisa kita potong itu sekitar 10 sampai 15.000, Mbak, sebenarnya. Saya ambil contoh, rata-rata pengepul mengambil 85.000. Nah, di perusahaan itu harga
harganya 100.000, ada selisih 15.000. Nah, katakanlah kita potong biaya proses segala macam, jadi masih ada selisih yang mungkin itu bisa diperuntukkan untuk nelayan. Selisihnya itu paling tidak untuk penguatan kelompok nelayan. Nah, cuma memang kan ada hal-hal yang memang harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum menuju ke sana. Misalnya, apakah kemudian bagaimana kemudian akan pemilahan terkait dengan kualitas ikan, ya. Kan itu kesegaran ikan dan lain sebagainya. Kalau bicara bagaimana cara membersihkan ikan, saya pikir nelayan sudah jagonya. Nah, tapi bagaimana kemudian tetap menjaga kualitas ikan? Kenapa kemudian di TP3 itu ya kan nanti kan ada yang namanya tempat penyimpanan ikan, kan begitu ya. Nah, jadi kayak semacam ada cool box gitu. Saya seperti mini cold store lah sebenarnya. Jadi harapannya bagaimana teknik pengepresan ikan yang sudah diloin, mudah disimpan, mudah dijual agar kualitasnya tetap terjaga sehingga harganya juga tetap tinggi. Nah, itu yang nanti akan dilakukan high sebenarnya. Itu sudah kita rencanakan di tahun ini. Itu kira-kira Mbak Hayang. Baik, terima kasih Pak Rian untuk penjelasan dan sharing-sharingnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:41, tandanya sayang sekali kita sudah harus mengakhiri. Di sini terdapat Bapak Yunus dan Bu Irma yang request to join. Namun nampaknya mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas. Namun tenang saja karena kita punya forum diskusi yang lebih mumpuni, yang lebih luas jangkauannya melalui low literacy dialog di akhir bulan ini yang sebentar lagi akan kami umumkan sebentar lagi melalui aplikasi media sosial kami. Baik, kalau begitu mungkin dari Pak Rian terdapat dua patah kata Pak sebelum kita akhiri diskusi ini untuk mendukung para nelayan nih Pak, terutama. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama yang selalu saya ulang bahwa masalah iklim adalah masalah kolektif. Artinya masalah bersama yang juga harus kita kerjakan, harus kita upayakan, harus kita lakukan secara kolektif antar pemangku kepentingan, baik itu nelayan sendiri atau masyarakat di pesisir, baik itu pemerintah, baik itu pihak swasta, maupun baik itu kelompok masyarakat sipil seperti AI. Karena kalau kita nggak kolaborasi, nggak akan pernah kita bisa mampu memperkuat masyarakat yang ada di pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan nelayan sendiri, bahwa perubahan, bahwa ketahanan, bahwa kemampuan untuk memperkuat itu bukanlah sesuatu yang diinjeksi saja, tapi memang sesuatu yang harus lahir dari daya lenting dan kemampuan nelayan itu sendiri. Karena kalau bicara misalnya seperti program ini, tentu program ini akan berakhir. Dan kita pengen bahwa kemudian ketika ini berakhir, masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sudah memiliki ketahanan dalam beradaptasi, dan sudah memiliki pengetahuan dalam beradaptasi. Artinya butuh dukungan dari semua pihak untuk mengatasi dampak perubahan iklim di pesisir. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rian. Mungkin sedikit penutup dari saya, kesimpulan untuk sesi sore ini ya Pak. Jadi dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini, banyak yang harus dilakukan dalam rangka kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk menyediakan program bantuan, salah satunya dengan pemberlakuan Kartu Kusuka, yaitu Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan. Namun masih diperlukan pelayanan yang lebih mumpuni agar nelayan dapat mengakses fasilitas-fasilitas tersebut dengan lebih mudah. Dan syukurnya HAI di sini terus berupaya berinovasi, mendampingi para masyarakat nelayan untuk mereka bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik terkait menghadapi dampak perubahan iklim tersebut. Dan untuk masyarakat sendiri dapat dimulai dari diri, dari hal-hal sederhana supaya kita bersama-sama bisa mendukung
untuk mengurangi dampak dari climate change. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Rian Hidayat untuk sharingnya sore hari ini. Sangat bermanfaat Pak, dan saya percaya teman-teman yang menyimak pasti dapat manfaatnya juga. Mungkin sekian dialog sore ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan sekalian melek hukum. Apabila terdapat pertanyaan mengenai topik ini, rekan-rekan boleh menghubungi kami EYR CLS dengan menghubungi kami melalui direct message Instagram. Selamat sore rekan-rekan sekalian, selamat sore Pak Rian, sampai jumpa di lain kesempatan. Kawan-kawan semua, terima kasih. Terima kasih Bapak.